Halo sanak segalo, kali ini kita akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul Day of Reckoning, di mana setiap terjadi gerhana matahari total, para makhluk-makhluk seperti iblis bermunculan dari dalam tanah dan menyerang seluruh dunia hingga gerhana matahari selesai. Penasaran dengan alur cerita filmnya? Jadi, bagi sanak segalo yang baru datang dan berkunjung ke channel kita, jangan lupa untuk dukung kita dengan cara like, komen, dan subscribe channel kita Koyo Sanak. Sekarang, silakan Sanak mencari posisi tersantuy dan kita akan menceritakan alur film yang berjudul Day of Reckoning atau Hari Pembalasan. Film ini bermula di lepas pantai, tepatnya di sebuah tambang minyak. Para pekerja melihat ada keanehan di kamera pengeboran mereka setelah mencapai di kedalaman 3.000 kaki. Mereka melihat sekelompok makhluk-makhluk aneh naik ke permukaan. Karena merasa ada sesuatu yang tidak beres, seseorang dari mereka memutuskan untuk memeriksa keadaan di sekitar. Dan tiba-tiba dia mendapatkan serangan dari makhluk aneh yang mempunyai bentuk seperti burung tanpa bulu menyerang mereka semua di sana. Seketika, dunia pun menjadi kacau. Makhluk-makhluk misterius ini bermunculan dari dalam lubang-lubang pengeboran dan menyerang seluruh dunia. Setelah serangan selama 24 jam yang dilakukan oleh makhluk-makhluk misterius ini pada saat gerhana matahari, akhirnya seluruh dunia setuju untuk membentuk kerjasama dan membuat sebuah departemen pertahanan dunia untuk melawan para makhluk misterius ini yang dikenal dengan Hari Pembalasan atau The Day of Reckoning. Selanjutnya, kita pindah ke masa 15 tahun kemudian. Seseorang pria sedang masuk ke dalam celah-celah ruangan untuk mengambil bangkai tikus yang sudah mati. Sid berpindah ke sebuah kampus perkuliahan. Wanita ini bernama Laura. Hi, Milton. Dan Milton. Mereka berdua merupakan dosen di kampus ini. Milton berusaha menggoda Laura untuk mengajaknya untuk makan malam, karena Laura ini merupakan seorang janda. Sementara itu, di lapangan skateboard, sejoli kekasih sedang asik bermesraan di depan teman-temannya. Mereka juga mengkhawatirkan soal gerhana matahari yang akan datang besok. H-1 sebelum gerhana matahari datang. Semua orang mulai kelihatan sibuk dan mengkhawatirkan akan kejadian 15 tahun yang lalu akan terulang lagi. Pria ini bernama Dave. Dave merupakan mantan suami dari Laura. Dia sedang menonton bersama anaknya yang bernama Taylor. Dave mendapatkan telepon dari pamannya. Dia memberitahukan kejadian-kejadian aneh mulai bermunculan yang akan menandakan kalau besok hari pembalasan akan benar-benar terjadi. Sedangkan di fasilitas penelitian, makhluk-makhluk reckoning ini mulai muncul satu persatu. Keesokan harinya, Laura menghubungi Dave untuk mengantarkan anaknya ke dia. Saat Dave akan mengajak Taylor pergi, dia malah keluar dari rumahnya. Di kediaman Laura, Milton membantu Laura mencari keberadaan Taylor, yang dimana ternyata dia keluar untuk menemui sang kekasih. Hari-hari yang ditakutkan akhirnya pun tiba. Semua orang mulai pergi mengungsi meninggalkan kota, dan para makhluk-makhluk reckoning sudah mulai memenuhi seluruh langit. Sementara di fasilitas pertahanan, para makhluk reckoning ini sudah menyerang. Dave bertemu dengan anaknya dan alarm darurat pun dibunyikan.
Laura bersama Milton datang tepat waktu, mengajak Deb bersama anaknya pergi mengungsi ke tempat yang aman. Di dalam mobil, Deb dan Milton sedikit berdebat soal tujuan mereka. Mereka semua sudah sampai di tempat perlindungan yang disediakan oleh pemerintah. Karena banyaknya pengungsi, petugas hanya menyuruh anak-anak dan perempuan saja untuk masuk ke dalam tempat perlindungan. Karena tidak tega meninggali sang ayah, Tyler berbalik arah dan menemui ayahnya. Saat yang bersamaan juga, penampungan pun ditutup karena kapasitas sudah penuh. Akhirnya, mereka semua mulai kebingungan mencari tempat perlindungan. Perjalanan mereka pun terpaksa berhenti, karena jalanan sudah penuh dengan mobil-mobil yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Deb memandang ke langit dan melihat gerhana matahari total sudah mencapai puncaknya. Semua makhluk Reckoning sudah keluar dari tempat persembunyian mereka. Karena makhluk Reckoning takut dengan sinar matahari, mereka memanfaatkan momen-momen ini untuk melakukan serangan. Mereka semua segera bergegas untuk pergi. Namun, Deb dan Milton malah bertengkar. Tiba-tiba, makhluk Reckoning menyerang Milton dan seluruh warga yang ada. Deb bersama dengan keluarganya memilih jalan melewati jalur sungai yang kering. Tujuan mereka adalah pergi ke tempat pamannya yang berada di gurun pasir. Makhluk Reckoning sudah menguasai seluruh kota. Sedangkan mereka harus berhenti lagi karena mobil mereka kehabisan bahan bakar. Deb keluar dari dalam mobil, mencoba mencari mobil yang bisa mereka gunakan. Deb tiba-tiba dikagetkan dengan kemunculan sesosok makhluk Reckoning yang mempunyai bentuk seperti seekor kerbau. Dengan perlahan-lahan, Deb mencoba memundurkan mobilnya. Namun, aksi Deb ini diketahui oleh sang makhluk Reckoning. Mereka berhasil terselamatkan oleh seseorang yang mencoba mengalihkan pandangannya. Mereka telah sampai di tujuan, yaitu sebuah bunker kediaman Paman Ted. Mereka tidak mendapatkan respon apa-apa dari dalam bunker, karena Ted sedang mengawasi mereka dari kamera pengawas. Tyler melihat ke puncak bukit, di mana para makhluk Reckoning berdatangan menuju ke arah mereka. Di saat-saat terakhir, Paman Ted akhirnya membukakan pintu. Mereka semua segera bergegas masuk ke dalam bunker untuk menyelamatkan diri. Di dalam bunker, Ted memperkenalkan seseorang tentara keamanan yang sudah pernah kita lihat sebelumnya. Pria ini merupakan Corporal Garrett. Deb sedikit keusik dengan keberadaan Garrett yang bersama mereka. Mereka semua beristirahat sambil menyantap makan malam. Sementara Garrett menceritakan kisah dan bagaimana makhluk-makhluk iblis ini muncul dari dalam lubang pengeboran minyak. Deb diam-diam memanfaatkan momen ini untuk mengambil sebuah senjata. Saat mereka semua sedang berlindung di dalam bunker, ada seekor makhluk Reckoning kecil yang menyusup ke dalam dari celah-celah lubang yang ada. Sementara itu, di dalam bunker terjadi ketegangan antara Garrett dan Deb. Garrett mencoba mengambil alih bunker ini. Deb berusaha bernegosiasi dengan Garrett. Di saat ketegangan mulai memuncak, pacarnya Taylor menyuruh mereka semua untuk diam karena ada sesuatu yang janggal di luar bunker. Kemudian, makhluk Reckoning menggigit istri Ted. Deb dengan cepat merebut pistol dari Garrett. Dia berusaha menembaki makhluk itu, sampai akhirnya mati dipotong oleh pacar Tyler. Dari kamera pengawas, Deb melihat seekor Reckoning berbentuk banteng yang berusaha menerobos bunker mereka. Ted menyuruh Deb bersama yang lain untuk keluar dari dalam bunker melewati terowongan. Garrett menawarkan untuk membantu mereka kabur karena dia menyembunyikan mobilnya di tempat yang tidak jauh dari pintu terowongan. Garrett berencana
mengajak mereka semua untuk pergi ke fasilitas Departemen Pertahanan. Awalnya, mereka sedikit ragu dengan Garrett. Karena keadaan yang mendesak, mereka semua mengikuti rencana Garrett. Sebelum keluar dari bunker, Ted memberikan mereka semua senjata untuk melawan makhluk kuning. Setelah keluar dari bunker, mereka bertemu dengan seekor makhluk kuning yang sedang tertidur. Tiba-tiba, pacar Tyler ditarik oleh makhluk kuning. Go. Setelah kejadian ini, Deb membebaskan Garrett. Ternyata, Garrett sudah digigit oleh makhluk kuning. Keesokan paginya, mereka melihat keadaan kota yang sudah sangat hancur. Dan juga sudah sampai di mobilnya Garrett. Saat akan pergi, malam-malam mobil Garrett pun mogok. Bersamaan, rombongan makhluk-makhluk kuning datang tepat di belakang mereka. Karena merasa seluruh badannya sudah mulai berubah menjadi sosok makhluk kuning, istrinya Ted memutuskan untuk keluar dari mobil dan menghadang para makhluk kuning. Akhirnya, mereka semua tiba di fasilitas pertahanan milik Garrett. Karena tidak ada jawaban dari dalam, mereka semua memutuskan untuk masuk ke dalam dan mencari tahu. Di dalam fasilitas, mereka tidak menemui siapapun. Deb bersama Garrett pergi menuju ke ruangan bawah tanah, ke tempat gerbang keluar masuknya para makhluk kuning ini, serta menyalakan kembali fasilitas. Akhirnya, mereka semua mengetahui keberadaan para penjaga yang hilang karena sudah dibunuh oleh makhluk-makhluk kuning. Sementara, Laura dengan anaknya merawat luka paman Ted. Mereka hanya mempunyai waktu 2 jam lagi setelah gerhana matahari total selesai. Tiba-tiba, makhluk kuning datang menyerang Garrett. Selanjutnya, Garrett pun pergi meninggalkan mereka. Dia bersembunyi di dalam ruangan karena merasa dirinya sudah mulai berubah menjadi makhluk kuning. Deb bersama keluarganya terus mencari tempat yang aman, hingga akhirnya Deb menemukan tempat di mana yang bisa menahan makhluk-makhluk kuning ini, yaitu pipa-pipa penyaluran air garam. Karena pipa-pipa ini mati, Deb berusaha menghidupkannya kembali. Dengan perlahan-lahan, Deb memutar keran penyaluran air garam. Saat Deb akan kembali ke keluarganya, dia dikejar oleh makhluk kuning. Dan syukurnya, Deb mempunyai senjata rahasia, yaitu sebuah garam. Makhluk itu pun langsung berubah menjadi abu. Sementara keluarganya sedang melawan makhluk kuning yang datang ke arah mereka. Deb menyuruh Taylor untuk menghidupkan alarm kebakaran, dan paman Ted mengorbankan nyawanya untuk melawan para makhluk kuning ini. Setelah alarm pemadam kebakaran dihidupkan, seluruh makhluk kuning ada di dalam fasilitas berubah menjadi abu semua karena tersiram oleh air garam. Tapi film ini belum berakhir. Sekarang, para makhluk kuning kembali ke fasilitas untuk kembali ke tempat mereka bersembunyi. Saat akan keluar dari fasilitas pertahanan, mereka dihadang oleh Garrett yang sudah berubah menjadi bagian dari mereka. Tiba-tiba, seekor makhluk kuning yang berukuran sangat besar
berbentuk kelabang muncul tepat di belakang Garrett dan menyergapnya. Deb bersama keluarganya mulai panik. Mereka berusaha membuat sebuah bom garam untuk melawan makhluk besar ini. Dengan waktu yang cepat, bom mereka berhasil melumpuhkan kelabang reckoning raksasa ini. Dan akhirnya, film dari Day of Reckoning pun selesai. Terima kasih. And we shall not be defeated.